Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi semalam kita semua menonton match ataupun laga antara timnas Indonesia Under 17 jumpa Australia, yang mana di laga tersebut timnas kita akhirnya bisa draw, mendapatkan hasil draw atau 0-0 dengan timnas Australia Under 17, dan hasil tersebut akhirnya bisa membuat timnas Under 17 kita lolos ke Piala Asia 2025 nanti. Yang mana memang semalaman sebetulnya kalau kita lihat permainannya kurang begitu mengembirakan ya. Gaya permainan yang diterapkan oleh Coach Nova Arianto dan anak-anak asuhnya, saya sendiri juga ketika lihat juga isinya dari babak pertama juga kadang-kadang deg-degan karena ball possessionnya nyaris hampir 80% Australia yang kuasai, dan kita cuman bertahan dan sekali menyerang dengan counter attack dengan bola-bola panjang. Sama sekali kelihatannya organisasi permainannya kurang ya teman-teman. Dan bahkan di babak kedua teman-teman, Australia juga kayaknya enggan untuk menyerang, banyak bermain di tempat pertahanannya sendiri, dan timnas kita juga sepertinya enggan untuk melakukan pressing, berusaha untuk merebut bola ya. Yang memang sepertinya dua-duanya antara timnas Australia dan timnas Indonesia memang sama-sama berharap mendapatkan hasil draw gitu kan. Dan dua-duanya akhirnya lolos. Kalau Australia sebagai juara grup, kalau Indonesia peringkat 2 terbaik ya. Nah ini teman-teman, kemudian saya melihat di media sosial banyak sekali hujatan kepada Coach Nova Arianto selaku pelatih timnas sepak bola Indonesia Under 17. Bahkan kata-katanya kadang sudah termasuk sarkas ya, kesal. Nah, bahkan kalau saya baca di komen-komen di media sosial tuh mainnya parkir bus lah gitu kan, bertahan total, nggak ada niat main segala macam. Terlepas dari itu sendiri, saya pribadi sebenarnya kalau lihat permainannya juga agak kecewa gitu. Tapi namanya strategi ya teman-teman, harus dimaklumi. Mungkin kualitas pemain-pemain kita juga satu level di bawah kualitas pemain-pemain Australia, apalagi postur dan fisiknya teman-teman, harus kita sadari itu. Yang jelas apapun yang sudah dilakukan oleh Coach Nova Arianto itu yang terbaik kalau menurut saya. Toh akhirnya tujuannya tercapai untuk kemudian lolos di Piala Asia Under 17 2025 gitu kan. Artinya memang kemudian keseluruhan daripada timnas kita, timnas senior juga lolos di Piala Asia ya 2027. Terus timnas usia under 20 di bawah itu juga lolos ke Piala Asia 2026. Kemudian timnas junior under 17 Indonesia lolos ke Piala Asia 2025. Artinya dari beberapa kelompok umur ini menunjukkan bahwasanya ada peningkatan signifikan. Kalau kemudian mainnya bertahan ketemu sekelas Australia, saya pikir memang kita kalah kualitas, pemainnya kalah kualitas saya pikir gitu kan. Kalau dipaksakan justru nanti bisa berbalik seperti ketika timnas senior berhadapan dengan timnas China kemarin. Karena memang kemudian kita sepertinya kalau kualitas permainannya memang dan fisik dan kualitas individunya kalah ya sama pemain Australia, penilaian saya sendiri gitu. Dan itu memang yang maksimal bisa dilakukan. Kalaupun memang kemudian banyak yang kecewa ya, paling tidak sekecewanya apapun ya kita bisa lolos ke Piala Asia 2025 untuk Under 17. Saya nggak ngerti kalau kemudian bisa lolos saja dirujak, bisa lolos saja masih dimaki-maki oleh netizen kita, apalagi kalau kalah gitu kan. Tapi yang jelas saya secara pribadi mendukung Coach Nova Arianto, apresiasi kemudian timnas Under 17 binaan beliau bisa lolos ke Piala Asia 2025. Yang jelas ini pencapaian yang luar biasa. Kalau masalah permainan ya bertahap, pastinya kita kemudian bisa banyak belajar, karena memang kemudian kita kan berhadapan dengan tim-tim yang memang di atas kita ya, seperti secara fisik dan kualitas permainan, seperti Kuwait yang berhasil kita kalahkan, dan Australia kita bisa nahan imbang, itu sudah luar biasa teman-teman. Yang jelas kita patut berbangga teman-teman, jangan terus dihujat terus-terusan gitu. Kalau saya sendiri sih justru saya kesalnya sama STY ya, yaitu kemarin ketika match jumpa kemudian dengan
China gitu kan. Oke lah, dengan Bahrain kita unggul kecolongan di menit-menit akhir gitu kan. Yang jadi PR memang di tim senior, karena tim senior ini akan harapan seluruh pecandu sepak bola di seluruh Indonesia, yang memang 75% daripada populasi, keseluruhan populasi Indonesia 280 juta itu hobi sepak bola semua, termasuk saya pribadi gitu kan. Saya betul-betul kecewa dengan taktikal daripada STY ketika dia berhadapan dengan China kemarin. Banyak hal-hal kontroversial yang memang kemudian nggak masuk akal saya sendiri, ketika Kelvin Verdong kemudian dipasang sebagai center back, Sain Patinama dan juga Asnawi Mangkualam kemudian dipasang sebagai starter. Dua pemain yang memang di 3 match terakhir nggak pernah jadi starter, tiba-tiba nongol. Tom Haye yang biasanya tampilannya bagus diganti oleh Nathan Joaon di medan tengah, dan terus-terusan penggunaan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman yang jelas-jelas memang performanya kan memang kalau kayak Marcelino Ferdinand sendiri nggak pernah dipakai sebagai pemain inti, sebagai pemain reguler di klubnya saat ini, nggak mendapatkan menit bermain di Oxford United Championship. Saya nggak ngerti kemudian kok sepertinya nggak ada pemain lain apa dari liga kita gitu kan. Ini saya kurang ngerti gitu kan. Bahkan kemudian opsi Eliano Reinder yang kemudian saya berharap bisa dipasang sebagai winger untuk mengganti posisi Witan Sulaiman ataupun Marcelino Ferdinand justru nggak diikut sertakan di laga ketika jumpa China kemarin. Ini hal-hal yang memang saya pikir memang kesalahan besar coach STY menurut saya pribadi. Apalagi kemudian dengan ban kapten yang kemudian diselipkan untuk Asnawi Mangkualam Bahar, saya nggak setuju gitu kan, karena Asnawi Mangkualam kalau saya lihat juga nggak memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang kapten itu bukan sekedar kemudian masang bannya di lengan gitu kan, tapi juga punya tugas kemudian untuk memberikan semangat, untuk memberikan support dan memberikan instruksi pada tim anggota punggawa timnas yang lain gitu kan. Kalau Asnawi ini kan terkesan mainnya main individu, mikirinnya dia sendiri aja gitu kan. Sudah bagus gitu kemarin sebetulnya Jay Izes itu bagus dia. Pertandingan, sebelum pertandingan dia memberikan semangat dengan kata-kata spiritnya dia gitu kan. Di pertandingan dia selalu mengatur para pemain, memberikan semangat dan support kepada pemain-pemain yang lain. Justru ini dia anak emasnya Asnawi Mangkualam Bahar. Saya nggak ngerti yang hal-hal yang seperti itu. Dan saya pikir kalau kemudian di timnas Australia Graham Arnold juga kemudian mengundurkan diri dan kemudian diganti oleh Federasi Sepak Bola Australia dengan Tony Popovic ketika hasilnya Australia buruk, ketika ditahan imbang Indonesia di Jakarta 0-0. Kemudian di timnas Saudi Arabia kemudian juga Roberto Mancini juga dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi karena performanya juga nggak kurang memuaskan gitu kan, yang kemudian diganti oleh Herve Renard ya. Sepertinya orang yang melatih Arab Saudi ketika jumpa Argentina di Piala Dunia kemarin di Qatar gitu kan. Apakah kemudian STY juga nggak bisa dievaluasi gitu kan? Kalau mungkin kita lihat nanti ketika di bulan November hasilnya buruk, saya pikir nggak ada pilihan PSSI untuk mengadakan evaluasi. Sudah terlanjur saya pikir. PSSI sudah bekerja keras untuk mendatangkan puluhan pemain diaspora ya, nyaris itu kan hampir mungkin 10 lebih kan pemain diaspora yang didatangkan gitu kan. Tanggung gitu kan kalau kemudian pelatihnya juga kemudian nggak dicarikan sekaligus yang dari Eropa, paling enggak nanti komunikasinya. Kalau STY ini kan komunikasinya juga susah karena dia bahasa Inggris juga sepertinya nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak bisa. Walaupun mungkin ada penerjemah tapi bahasanya pasti lain gitu kan. Kalau kita berharap mungkin satu paket suatu saat nanti kalau memang STY juga tampilannya buruk, kalau kemudian pihak PSSI mengambil pelatih, saya sarankan, saya berharap pelatihnya dari Belanda sekalian, pemain diasporanya, pelatihnya, staf pelatihan sekalian dari Belanda. Tapi saya pikir ya kita lihat nanti ketika timnas kita berhadapan dengan Blue Samurai dan Elang Hijau di Saudi Arabia di bulan November ini. Kalau bisa mengambil hasil positif dan masih bisa menjaga asa harapan seluruh supporter
timnas sepak bola Indonesia untuk kemudian berharap timnas kita lolos di putaran final Piala Dunia 2026, saya pikir STY layak untuk dipertahankan. Tapi kalau nol hasilnya zong, ya saya pikir perlu kemudian untuk dievaluasi. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Terlepas dari itu semua, saya secara pribadi mengucapkan simpatik, mengucapkan salut, mengucapkan apresiasi buat Coach Nova Arianto yang bisa kemudian membawa timnas Under 17 Indonesia untuk lolos di Piala Asia 2025. Apapun buruknya, gimana pun permainnya tadi malam, tapi kita tetap apresiasi perjuangan daripada Coach Arianto Nova untuk meloloskan timnas Under 17 Indonesia ke Piala Asia 2025. Yuk, malam teman-teman, salam seduluran dari Pak Guru.